Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syarikul ma'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Salawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita bersama-sama membacakan kehadirat beliau, junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin jamaahku yang dirahmati Allah, grup 3 kelompok 1. Insya Allah pada waktu dan kesempatan bermuzakarah ini saya akan memberikan yaitu wawasan di dalam kita menyikapi belajar ke tingkat ilmu tauhid ini. Kenapa begitu? Kalau belajar ke ilmu tauhid itu dibutuhkan pertolongan diri sendiri. Ingat, apa bentuk pertolongan ke diri sendiri? Pertama, mengakui dengan mutlak tentang hak-hak Allah pada diri. Ya. Yang kedua, pengakuan-pengakuan dengan ikhlas kalau perbuatan diri adalah perbuatan Allah, baik berpahala, buruk berdosa. Jadi bukan artinya baik perbuatan Allah, kalau salah perbuatan kita. Bukan. Baik perbuatan Allah, salah perbuatan kita. Nah, kitanya mana? Kitanya berdosa, kitanya berpahala. Dalam menyikapi pemahaman kajian tauhid, tidak teruntuk kepada laki-laki dan perempuan. Kedudukan dalam kajian tauhid adalah kedudukan yang sama. Pemahaman datang dari Allah. Jadi tidak ada laki-laki pemahamannya bagus, perempuan agak lemah. Itu bukan di sini tempatnya. Kalau di dalam agama Islam semuanya dipanggil dengan
Ya ayyuhallazina amanu. Sudahkah kita amanah dengan kajian yang kita terima? Sudah enggak? Kalau amanah itu kan kita tidak ingkar dan tidak menunda kebaikan. Apa kebaikan? Kalau Allah katakan dia ini miliknya, kita harus bersyukur. Bukan kita kebingungan. Bersyukur kita kalau kita terbuat dari kodrat-kodratnya Allah, dan Allah jadikan sifat keinsanannya ke diri kita, sehingga kita bisa mengaku zat itu kita, sifat itu kita, nur itu kita, batin itu kita. Kenapa? Karena insan berinsan semua kodrat ke dalam diri. Maka boleh kita menyatakan diri kita, tapi dengan hakikat, bukan dengan syariat. Maksud dengan hakikatnya apa? Kalau kita umpamanya menyebut nama seorang orang yang sangat kita suka, nah cukup kita bilang dia, maka kita sudah bisa membayangkan. Nah, begitu juga dengan kita mengakui kodrat Allah pada diri. Oh iya, ini milik Allah. Saya sebagai insannya menikmati hidup dengan kodratnya. Dan kita menjaga, merawat. Nah, coba kalau kita bersolek, tapi bukan karena Allah, tidak ada kecantikan. Nah, artinya apa? Kita merasa merawat titipan Allah. Ini yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Apa amanahnya? Jaga. Apa yang dijaga? Mukarabatu firruhi, waspadai dan jaga hidup dirimu. Yang kedua, mukarabatu fil qalbi. Nah, jaga dan waspadai hatimu. Yang ketiga, mukarabatu fis sirri. Jagai rahasia-rahasiamu. Apa yang bakal menjadi rahasia sebagai pegangan kita, baik kepada Allah, baik di rumah tangga, kita jaga. Tapi kalau di mata Allah kita tukang buka rahasia, hidup mulai miris kepada negatif. Kesulitan akan cepat datangnya. Kenapa? Sama seperti pengkajian. Kalau pengkajian ini adalah aurat, apa yang dikatakan aurat? Aurat itu kan tidak boleh dibuka. Berarti kajian ini tidak boleh dibuka. Yang dibuka apa? Hikmah. Sudah pandai nggak? Kita belum berhikmah. Oh belum, tahan dulu. Berhikmah itu apa? Yaitu berhakikat. Contoh kita umpamanya bercerita tentang kesulitan hidup dengan teman. Kita mulai, mungkin Allah nggak perhatikan hidup kita. Bagaimana kalau kita minta perhatian kepada Allah? Kenapa? Karena apa yang mau diperhatikan Allah? Karena kita tidak menyadari siapa kita. Nah itu tuh sudah bagus. Tapi kalau bahasa jahiliyah yang diketengahkan, kamu sih nggak tahu siapa diri itu sebenarnya. Nah itu mempersulit orang. Itu tidak boleh. Kalau saya dengar nanti, awas. Tidak boleh kajian mempersulit orang. Kenapa? Kajian itu adalah gunanya untuk mempermudah, yaitu ilmu. Nah jadi kalau kita menyikapi hidup ini, menyikapi kajian ini sama. Nah maka sekarang saya titipkan 3 moto untuk jamaah.
Ya, 3 moto sebagai cambuk diri dalam menghadapi kajian. Apa 3 motonya? Mengenal Allah, hidup akan indah. Nah, itu. Mengenal Allah, hidup akan indah. Ya, nanti kita terangkan satu-satu. Nah, yang kedua, mengenal ibadah, hidup akan terarah. Ya, mengenal ibadah, hidup akan terarah. Nah, yang ketiga, berilmu kepada Allah, maka hidup akan mudah. Nah, itu nggak ada di internasional kecuali di jaringan Buya Pasaman Timur. Iya nggak? Nah, begitu. Jadi dengan kita punya prinsip tadi, kenapa orang kasak kusuk hidupnya? Karena dia belum mengenal Allah, jadi hidupnya tidak indah. Nah, gitu. Dengan kita mengenal Allah, hidup kita akan indah. Apa indahnya? Kita sudah tahu maksud dari kehidupan itu. Jadi kita tinggal menikmati. Kita sudah tahu apa itu hidup, apa itu kehidupan, dan apa itu yang menghidupkan. Hayat, hayyun, qayyum. Indah. Oh, rupanya begini. Contoh. Ini contoh ya. Kenapa Allah ciptakan kita semuanya berbeda? Hablum minan nas wa hablum minallah. Kenapa? Ternyata perbedaan yang kita lihat ini rupanya ini bahasa. Kita sudah berbicara dengan Allah. Apa contoh kita berbicara dengan Allah? Dia hadirkan orang yang sangat kita suka. Apakah itu suami, apakah anak, orang tua. Tapi katanya dengan dia hadirkan orang yang kita sayangi. Sayang mana sih kamu ke mereka daripada ke saya? Ah, berarti dia minta perhatian. Yang kedua, dia tampilkan orang yang sikapnya kita nggak suka, menjengkelkan. Terus apa kata Allah? Emang kamu mau seperti dia? Ya. Rupanya kita sedang berinsan dengan Allah, sedang berdunia. Baru kita mau marah kepada orang, lah kan kamu tahu mereka untuk dasar melihat aku. Ternyata benar, kemanapun wajahmu kamu hadapkan, di sana ada wajahnya Allah. Ternyata benar, kita tinggal di rumah atau di kapal lagi sholat, mutar kemanapun kapal itu, selagi ada manusia di sekitar arah itu, berarti di situ ada Allah. Banyak masa makna itu. Nah, itu kalau mengenal Allah, hidup akan indah. Gak perlu kasak-kusuk lagi. Ya kan? Oh, kenapa ya dia berikan kita kesulitan? Ya kan? Kenapa? Karena dia minta supaya kita perlihatkan apa yang kita alami. Jadi semuanya apa? Benar. Surayatul ayatul minal kalam. Sesungguhnya ayat yang turun ke Al-Quran, yang turun kepada alam ini bernama kalam. Apa kalam? Itulah kita sedang berbicara dalam keindahan dengan Allah. Nah, itu yang pertama maknanya. Bertajali pandangan namanya. Nah, yang kedua tadi, mengenal ibadah itu, hidup akan terarah. Ya, kenapa tidak? Kalau sudah maujud Allah pada diri, jaga-jaga kita lebih kuat lagi.
Coba dulu sebelum kita mengaji Qidam dengan Adam, kita bukan main lancangnya ya enggak? Dikasih makan bukannya dia mendahulukan, disuruh berjalan malah dulu dari saya, kata Allah. Wajar kamu ditabrak motor, tabrak sepeda, jatuh masuk lubang segala macam. Nah sekarang kita sudah mulai tahu kalau yang bertuhan itu tidak boleh mendahului Allah. Selesaikan dalam pandangan baru kita bekerja. Yang kedua dengan bismillah. Baca munajat bismillah, laksanakan dahulu, baru kita baca bismillah untuk kita. Makanya bismillah itu boleh menjadi Rahman dan Rahim, boleh dilapazkan, ada yang dilapazkan, ada yang tidak dilapazkan. Nah, itu yang Rahim, yang tidak dilapazkan sifatnya Rahim dan perjalanannya adalah Qidam. Kalau yang dilapazkan kedengaran itu sifatnya Rahman. Nah, kodratnya adalah Adam dahulu. Nah, yang ketiga, berilmu kepada Allah, hidup akan mudah. Kenapa? Karena kita sudah tahu kiat-kiatnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita tahu sebetulnya hakikat bertuhan itu sangat mudah kalau ilmunya sudah muncul. Dan kalau hakikat kita di dalam menjaga, wajiblah kita yaitu memperkuat iman kita. Kalau kita sudah tahu rahasia ibadah itu, maka hidup kita akan bagaimana? Yang kedua, terjaga. Nah ya, terjaga. Jadi kalau lagi naik motor, naik mobil, kalau lagi kebelet, jangan ke belakang rumah orang, ya. Nah, nggak ada yang gitu-gitu itu. Kalau kita punya guru, kata orang, murid kencing berdiri, gurunya kencing berlari, ya enggak? Nah, kita harus sadar di situ. Perbuatan kita apakah pantas disebut perbuatan Tuhan? Jadi kita tinggal menjaga. Nah, ini yang dikatakan mengenal ibadah, hidup akan terarah. Nah, begitu juga semuanya jamaah. Di dalam kita mencintai Allah, pasti jalannya ini kita cari terus. Kita tidak peduli YouTube itu mau 1000 buah, sampai saya mati di jalan pun dalam mengaji ini mungkin pilihan. Jangankan saya mengatakan banyak. Kenapa saya bisa menikmati ilmu yang banyak? Karena apa? Karena saya banyak kekurangan. Jadi bagi saya butuh. Nah, itulah harusnya. Mungkin YouTube yang nomor 50 ini di 500 nanti dia butuh. Kita sudah bisa buka lagi ke 50. Nah itu. Jadi ada dua hal yang bersifat aku adalah aku, awal diri adalah Tuhan, masuk ke dalam pelajaran. Tetapi aku adalah sebuah pembendaharaan, masuklah kepada ilmu bimbingan. Oh iya, YouTube itu adalah perbendaharaan Allah. Saya hanya memilih perbendaharaan Allah. Jangan pikir, oh YouTube-nya 20 menit, 30 menit. Itu nggak boleh, itu nafsu ya. Yang penting segala wahyu itu dijaga. Karena saya sampai detik ini tidak pernah bikin kitab. Saya melatih jamaah itu dirinya yang akan menjadi kitab. Banyak lagi jamaah yang akan kita ketahui, yang harus kita pelajari. Insya Allah. Yang penting ikuti bimbingan dengan ikhlas, disiplin.
Kalau jadwal belajar masuk, apapun alasan kita masuk. Baik para jemaah, kita lakukan muzakarah. Saya akan kalamkan takbirnya, nanti dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu. Silakan moderator membimbing muzakarahnya. Terima kasih Bu ya atas taziahnya. Tolong suaranya Didekatin dulu insyaallah. tolong suaranya di audio dimatikan. Terutama siapa ini? Bu Asmi. Bu Asmi dan Bu Dede silakan matikan audionya. Harusnya dari awal tuh diatur. Jangan sudah tayang baru teriak-teriak. Ya, silakan. Terima kasih Bu ya atas taziahnya. Menyikapi ilmu tauhid kewasan ini. Insyaallah. Boleh Bu ya saya bertanya mengawali Iya, silakan. pertanyaan jamaah. Iya, silakan. Insyaallah. Wawasan menyikapi ilmu tauhid itu yang Bu ya jelaskan tadi, kalau saya nggak salah itu ada 3 yang sempat saya tangkap, yaitu pengakuan hak Allah pada diri, berarti kodrat Allah pada diri Bu ya. Tapi yang saya tertarik itu yang mau saya tanyakan Bu ya, masalah yang kedua Bu ya, pengakuan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Itu Bu ya, mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit. Iya. Karena kembali kepada teliti. Kalau Jawa bilang eling waspada. Ya. Jadi kita waspada dengan sikap dan tindak tanduk kita. Apakah pantas perbuatan ini mengatasnamakan Allah? Inilah tanda tanya yang harus dibawa kemanapun pergi. Apakah ini yang dikatakan wa ta'ala, jiwa Tuhan, punya tega, punya untuk menjelekkan orang lain, membuka aib orang? Apakah ada penzoliman Tuhan kepada umatnya dengan cara begitu? Kenapa? Kalau kita bertuhan kepada Allah, lihat huruf Al-Quran itu. Ada huruf, ada tanda baca atau tasydidnya. Harfiah itu atau tanda baca itu disebut dengan watak. Sementara hurufnya disebut dengan kodrat. Di sini kita berpikir, kodratku kodrat Allah sendirinya. Berarti benar. Ini kodrat alif umpamanya. Apakah pantas wataknya an, in, ud, a, e, u segala macam diikro? Lihat kepantasan. Makanya dijaga 3 perkara. Mukarabatun firuhi, jaga kehidupanmu. Yang kedua, marifatu fil qalbi, muqarabatu fil qalbi, jaga hatimu. Dan marifatu fisiri atau muqarabatu fisiri, jaga rahasia. Apa? Itulah yang jadi pedoman oleh Allah. Kesenangan kita ini bukan kebahagiaan Allah. Ingat, kesenangan kita bukan kebahagiaan Allah, tapi kesenangan Allah sudah pasti kebahagiaan buat kita. Senang Allah sakit kita, bahagia kita melihat Allah senang.
Itu yang jiwa bertuhan. Paham? Berbeda? Ya, Buya. Ciao. Jadi kita harus membuktikan dan mempraktekkan kajian ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Ya, kita kan sudah kaji. Kalau hayat itu atau kehidupan ini adalah milik Allah, insaniyah nama dirinya. Dan kalau yang hidup ini adalah kodratnya Allah, insani namanya. Dan kalau yang menghidupkan ini adalah Allah, insanu namanya. Jadi semuanya adalah keinsanan Allah. Nah, kalau kita merasa keinsanan Allah, umpama nih, kita diberikan perintah oleh Allah, dikasih tahu, mulai hari ini apa yang kamu lakukan itu yang dilakukan bapakmu. Nah, kira-kira apabila kamu salah, bapakmu akan memperlihatkan ke orang kesalahan itu. Nah, berarti kita menjaga dong. Kita jaga. Jangan sampai layar tancapnya Allah di akhirat nanti yang dinamakan hari wazir, hari penampakan, kamu ditonton oleh semua umat. Ya. Apa yang Allah tidak suka, apa yang kamu lakukan, layar tancapnya besar. Mari kita lihat acara yang berikutnya adalah hadasnya saudari ini. Wah, begitu. Setelah aku bersaksi demi Allah, Allah bersaksi demi umat, maka kita akan membenarkan, orang lain akan mengiyakan dan mengatakan neraka tempatmu. Baru Allah seret perintah ubun-ubun ditarik. Itu paham? Berbeda? Ya, Buya. Dari pertanyaan gue, dari jawaban Buya tadi malah saya ada bertanya lagi Buya nih. Sebenarnya diri kita itu yang mana Buya? Apa? Diri kita Buya. Enggak tahu. Yang nanti akan... Sekarang begini, Tuhan kita yang mana ya? Buya. Enggak tahu kan? Sekarang ada kemudahan bagi Allah untuk menjawab itu. Mantahul annanahu. Kalau engkau mengaku aku maka engkau. Masih kamu tanya lagi? Coba. Ya udah Buya, Enggak kan? Nah, karena kaji ini adalah mewujudnya Allah pada diri, batin mengatakan akulah kenyataan Allah itu. Mana zohirnya Allah ini? Karena zohir diperintahkan untuk menyembah, maka aku menunaikan kewajiban sesuai dengan jalan tauhid. Apa jalan tauhid? Titian siratal mustaqim itu adalah diri yang tidak berurat dan tidak berdarah. Itu kesadaran yang tinggi. Nah, sekarang coba kita punya telinga. Siapa yang bisa menunjukkan ke saya dia punya telinga? Kalau daun telinga anak-anak juga tahu. Yang telinga yang mana? lubangnya Buya. Kalau yang ada bilang nggak tahu, saya ganti namanya budek. Lubangnya Buya. Ah? Lubangnya. Kalau telinga itu berarti ya lubangnya itu yang namanya telinga. Ada Al-Quran mengatakan telinga itu lubang? Enggak ada, tapi Kan? enggak ada sih Buya. Tapi kalau daun telinga
ya otomatis nggak bisa mendengar kan. Yang bisa merasakan itu kan telinganya, lubangnya itu Bu ya. Makanya jangan kita mencari yang sudah ada. Cuma kita yang tidak ikhlas mengaku umat Allah, maka kita merasa aneh. Saya buru-buru jadi hilang, tidak punya kekuatan, fakir. Kenapa? Alhamdulillah, ternyata pengakuan Allah itu ke diri kita. Bukankah kita bersyukur? Nah, apalagi ini universitas tertinggi Islam, yaitu namanya Tauhid. Dan kita harus cepat respon dalam mengkaji Tauhid. Itu saya arahkan ke semua jemaah. Saya lihat, sayang kalian ke suami mengikuti usianya enggak? Kalau sudah mati dia ya udah habis. Enggak? Coba tunjuk tangan. Justru semakin dia tua, semakin dekat pintu ajal, sayang kita semakin tinggi. Tapi orang yang belum paham dengan kasih sayang, dia mencari yang lebih muda yang bisa disayangi. Kenapa? Biar lama hidupnya. Ya. Nah, inilah perbedaan bertuhan. Kalau kita sudah dapat titian kepada Allah adalah diri sendiri, maka tingkatkan keikhlasan kita. Kalau saya bilang kemarin, setiap manusia, setiap umat pasti bertuhan. Tapi jangan dikira Allah itu memang Tuhan, tetapi belum tentu jadi Tuhan di dirimu. Buktinya nggak pernah kamu sembah dia dalam diri, kan begitu? Allah memang Tuhan, tapi tidak semudah itu menjadikan Tuhan bagi diri kita. Makanya dikaji ma'rifatullah, diajar kita mengenal Allah supaya terpaut hati nurani dan sayang. Terus kita persulit lagi. Memang Allah itu bagaimana? Kalau orang jatuh cinta kan enggak gitu ya. Kita suka dengan orang itu. Neneknya siapa? Dulu kakeknya tentara enggak? Dulu polisi enggak? Kalau orang suka enggak sampai nanyanya ke situ. Dia ikhlas menerima apa yang ada di depan dia. Yang kita sukai adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu berarti hatinya sudah benar. Nah, sekarang turun wali Allah menyampaikan rahasia Allah. Kalau mawjudullah, zat dan sifatnya adalah dirimu. Harusnya alhamdulillah ya Allah. Rupanya saya yang lupa diri. Berarti saya lupa engkau selama ini. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita akan memikirkan beribu pertanyaan yang kelihatannya kita tidak ikhlas. Apa gunanya wali Allah mengajarmu? Kalau mental kita tidak beralih dari kemanusiaan, harusnya kita lebih meningkatkan kualitas diri. Seperti yang saya bilang, kalau bandara di pesawat mau mendarat, bandaranya harus dipersiapkan yang kuat. Berarti kita mempersiapkan diri dengan kuat. Apa kuat? Katanya kalau kita perempuan, aku tak suka cinta yang berpaling. Sementara hatinya nggak punya cinta. Berpaling dia nggak suka, cintanya nggak ada. Nah, inilah
Mata hati yang belum melirik kepada Allah. Kenapa? Karena keikhlasan. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya masih dalam ucapan, belum menjadi hati, belum dari hati nurani. Begitu semuanya, Mak. Paham? Baik, silakan. Sudah? Beda? Masih ada Bu ya, tapi nggak usah lah nanti. Nggak apa-apa kalau masih ada. Yang lain aja, insya Allah. Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Boleh Bu ya. Itu Bu ya, cuman saya mau tahu itu. Tapi saya mohon maaf Bu ya, siapa tahu Bu ya ini mengenai yang layar tancap itu Bu ya. Itu yang saya mau tahu dari kemarin. Itu namanya hari wazir, hari penampakan. Yang pertama di wazirul anun, artinya diperlihatkan dulu dirimu. Kamu baik apa tidak buruk, dalam rangka ingin melihat apa wujud Tuhan yang sebenarnya. Itu namanya hari wazir. Saatnya umat Islam melihat wujud Allah itu yang sebenarnya, bukan wujud tauhid. Kalau wujud tauhid kita sudah kaji ini, tapi yang sebenarnya melihat yang belum pernah dilihat, mendengar yang belum pernah didengar, inilah bahasa wujudullah. Jadi itu namanya hari wazir. Siapa yang boleh melihat? Semuanya kah Buya? Tidak. Yang boleh melihat adalah yang tidak muncul jadi artis yang tampil di layar tancap hari wazir nanti. Itu gimana itu? Coba. Enggak. Yang boleh melihat wajah Allah yang sebenarnya di hari wazir itu adalah orang yang tidak muncul dalam film yang ditonton jutaan miliaran umat. Coba bayang, dikatakan padang mahsyar arti tahu enggak? Bahasa amaliyahnya itu sebuah gurun besar yang tidak ada berujung dan bertepi. Itu namanya padang yaumil mahsyar atau padang mahsyar bahasa kitanya. Layarnya besar, tempat orang tepuk tangan, tempat orang bilang ya enggak? Allah voting kayak DPR, siapa suara terbanyak? Neraka, neraka. Sebelah kiri terlihat merah. Rupanya di sana lembahnya neraka api yang menyala. Di kanan kelihatan kayak matahari pagi baru menyentuh gunung. Indah sekali. Di tengah-tengah layar tancap. Kalau ada kita di pertigaan itu, ke surga tidak pantas menurut diri, ke neraka takut, bertuhan gak kenal. Kira-kira bagaimana jadinya? Duduklah di atas sajadah tapi di pertigaan. Dilihat ke depan, pandangan jauh tanpa batas. Seolah-olah tidak ada satupun di pandangan di depan kita. Tapi di kanan, kiri kita, Allahu a'lam bishawab, sangat menakutkan. Tidak perlu ditanya, kita sendiri yang akan mengakui, ke surga aku tidak pantas, tapi aku butuh. Ke neraka aku takut, tapi aku berdosa. Apa doa yang mustajab di situ? Kalau berlaku doa, berarti berlaku ampunan. Tidak ada akhirat. Di dalam akhirat tidak ada ampunan lagi, berarti tidak ada doa. Ibadah hanya dikala hidup.
Insyikok ayat 6. Pelajari. Janji Allah pasti ditemui, pasti menemui. Insyikok ayat 6. Makan tuh ayat. Itu sudah pasti Allah jadikan. Kenapa? Orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah dalam hidupnya, maka dia buta seumur akhirat. Maka mempersiapkan diri untuk bertuhan, caranya meningkatkan pengetahuan ibadah kita. Nah, kayak kemarin kita sudah belajar Al-Fatihah. Oh, berarti sudah tahu tempat berdoa itu meliriknya kemana. Alhamdulillah ya Allah, kemudahanmu luar biasa. Ternyata peraturan di dalam Islam itu dibuat oleh Allah seakan-akan menyulitkan, seakan-akan menyusahkan. Tapi kalau kita tahu Allah buat segala peraturan syariat sampai makrifat, yang kita lihat itu kesulitan besar, ternyata Allah menyelamatkan kita dari kejahatan akal dan nafsu dalam mendapatkan agama. Ternyata Allah selamatkan kita dari kejahatan akal dan nafsu dalam menjalankan keinginan kita. Baik, jemaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan jemaah yang mau bertanya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Insyaallah. Ya, silakan Ibu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya gemeteran Bu ya, yang biasa Bu ya tanyakan. Coba Bu Rati berdampingan dengan suami, cinta mana kepada suami atau itu terlalu terngiang-ngiang Bu ya. Iya. Nah, Ini apakah ini juga terkait dengan mengenal Allah hidup itu indah ya? Karena menikmati aja itu menikmatinya itu ya. iya. Ya Allah hadirkan nggak mesti ada buruknya, ada baiknya. Bagaimana kita menikmatinya gitu ya Bu ya? Iya. Kalau di mata kita itu semuanya sudah indah dan kita sudah paham, maka seperti orang gila, kita tahu obatnya. Jadi kita nggak sedih ngelihat dia. Gitu. Berarti itu keindahan. Coba kalau saya doain aja pasti sembuh tuh orang. Nah, coba kalau kita udah sama pikiran kita sama dia, dia nggak tahu obatnya, kita juga nggak tahu obatnya, kira-kira kan sama kita sama dia. Nah gitu, itulah tadi. Kalau kita mengatakan jiwa bertuhan dalam diri, lebih bagus kita dihina 100 orang daripada kita menghina 1 orang. Kenapa? Karena semuanya adalah bahasa Allah. Itulah Al-Quran yang jatuh kepada alam, inilah kehidupan. Nah sama, cinta mana kamu apabila duduk di samping suami? Cinta mana kamu kepada Allah, kepada dia? Artinya apa? Saya akan mencintai Allah, mencintai dia melalui Allah. Nah, kan begitu. Karena Allah bilang la'naha mahabatun wa an-nisa'al maharima wal imama. Tidak akan pernah sampai cinta dan sayangmu kepada sesuatu tanpa menghadirkan dan melalui aku. Kalau sayang kita ke suami, ya Allah, itu orang sayang ke suami. Hati-hati ya di jalan, itu bukan sayang. Takut dia siapalah, kecelakaan siapa yang kerja. Ya? Nah,
Tapi kalau kita, ya Allah selamatkan dia ya Allah, itulah harapanku satu-satunya ya Allah, kan gitu. Ya kan? Berarti kita selalu mencintai itu melalui Allah. Insya Allah sampai, nggak digombal pun dah sampai. Gitu ya enggak. Jadi apa? Berumah tangga kita bisa, tapi untuk menciptakan kebahagiaan kita tidak bisa. Kebahagiaan itu adalah bonus dari Allah. Orang yang taat menjalankan kewajiban dan menghargai Rasulullah. Kalau rumah tangga ini tanggung jawabnya Rasulullah, yakin kita bahwa ini adalah makomnya Rasulullah, maka 1000 dukun pun bekerja untuk menghancurkan rumah tangga kita. La haula wala quwata illa billah. Gak ada itu. Ini coba, baru aja kembang kuburan 2 lembar aja besok cerai dia. Berarti apa? Makom kerasulannya lemah. Nah, di mana datang lemah? Ibadah suaminya sudah jatuh. Kalau ibadah suami sudah jatuh, keluarga itu adalah perahu kecil yang terdampar. Ada dan tiada, hidup enggak, mati enggak. Begitu, ya enggak? Saya baru paham, terima kasih Bu ya, alhamdulillah. Satu Insya lagi Bu ya, terkait dengan tadi ada kata-kata ikhlas. Apakah ketika setiap bacaan Hayyan Karajiah saya dapat waktu itu ada cinta di situ di Hayyan Karajiah. Terus 24 jam dengan Al-Fatihah ada terkait dengan bicara hakikat kodrat tarekat, itu semua 24 jam itu selalu emang hadir kudrat diri Allah semata, rohani, robbani, sabitah, an'am, kemarin udah kita bahas. Apakah seperti itu tajalinya keikhlasan itu Bu ya? Iya. Tajalli itu lebih menuju kepada sifat dikatakan dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Merasa diikuti dan dilihat. Tidak merasa umat yang bebas dan merasa seperti kita suami istri. Begitu kita di tempat sesuatu yang kita ragukan, ya Allah, kita sadar kalau kita ini adalah milik seseorang yang tidak mungkin dimiliki orang lain lagi. Tapi kalau kita menjaga pandangan tapi hati nggak merasa milik suami, sama aja. Nah, musyahadah juga begitu. Kalau hidup kita sudah terikat di dalam lahud ikatan hati nurani dan cinta kepada Allah, maka bismillah itu akan berarti kekasih dan kesayangan Allah. Nah, ya enggak? Itulah yang lewat itu. Kenapa dia enggak ditiban kayu? Yang lain mati. Itu yang lewat itu kekasih Allah, kesayangan, si bontotnya Allah itu. Nah, macam Allah itu. Iqra, boleh kita beranggapan dalam masa kasih sayang. Umpamanya kita, karena kita kesayangan Allah, sini dah saya doakan mudah-mudahan ya. Dalam hati apa? Nggak mungkin Allah tolak doa. Saya kan kesayangan dia. Nah gitu. Itu berarti jiwa ketuhanannya sudah bagus. Kenapa? Seluruh sifat Allah yang paling tinggi nilainya mahabbah, berkerinduan. Itu paling tinggi nilainya. Gitu ya. Insannya kamil muzamil. Nah itu lebih tinggi nilainya. Paham? Paham Bu ya, insya Allah. Syukran, alhamdulillah. Dahsyat Bu ya. Insya Allah. Nah, Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erli. Tadi mau bertanya Ibu Erli. Terus tidak sih. Silakan jamaah yang lain yang mau bertanya. Baik, saya keluar 10 menit. Tolong mudzakarah terakhirnya lebih memicu kepada pemahaman yang lebih meningkat. Ya, saya tutup YouTube dulu insyaallah. 10 menit saya kembali karena waktu hanya 30 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.